Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang surah Al-Qari'ah, yaitu tafsir ayat di surah Al-Qari'ah ayat ke-5 ya hari ini ya. Insyaallah sebelum kita mulai, kita baca sama-sama surah Al-Qari'ah, setelah itu kita tafsirkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ayat berikut sebelumnya yaitu ayat 3. Wa adraka mal qariyah. Itu al-qariyah adalah nama lain daripada hari kiamat ya, al-qariyah. Yang artinya kemarin kita sudah sampaikan ya apa arti qariyah. Itu al-qariyah itu lebih kepada ketukan dahsyat ya, ataupun ketukan keras ya. Yang mengetuk dan menakutkan hati manusia, itu dia al-qariyah. Ya, Allah telah menggambarkannya di banyak ayat Al-Quran ya, seperti di surat Al-Hajj ayat pertama kemarin kan, saya sudah sampaikan. Nah, pada hari ini kita akan bahas pada ayat keempat bagaimana Al-Qari'ah. Itu tanda di pertamanya, tanda dahsyatnya Al-Qari'ah, itu hari guncangan ataupun ketukan hari kiamat tersebut, yaitu yauma takunun nasu kal farashil mabthuth. Itu manusia seperti laron yang berterbangan ya, seperti laron ya, laron yang binatang ya, terbangan ya. Dia hinggap di lampu-lampu itu teman-teman ya, berterbangan yang menghampiri api ya. Nah, sebenarnya membakar mereka karena kebingungan dan tidak mengerti, dia nggak tahu dia ya. Nah, seperti itulah kondisi manusia ya. Mereka keluar dari kuburan mereka hufatan uratan ya, tanpa bawa alas kaki, bertelanjang bulat ya, ghurlan buhma ya, tanpa disunat dan tanpa membawa apapun. Jadi kayak kebingungan ya, kayak larong yang menghampiri, ada cahaya ke sana semua menggiring manusia menuju mahsyar. Itu dia ya, ada api yang menggiring manusia menuju padang mahsyar. Mereka kebingungan yang mana nih gitu. Ayat berikutnya watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan ya. Seperti bulu yang dihambur-hamburkan ya, macam-macam ya. Dan gunung pun Allah hancurkan ya. Seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan ya. Hancur satu sama ya. Padahal gunung adalah begitu kuat, tapi di hari kiamat Allah hancurkan itu gunung ya. Dalam bahasa Arab ya, al-aihnu yaitu bulu-bulu. Al-aihnu kal-aihni, itu al-aihnu itu artinya bulu-bulu yang diambil dari hewan yang biasa diambil untuk ditenun seperti kain wol. Itu bulu-bulu yang biasa diambil dari hewan yang untuk ditenun seperti wol ya, seperti kain wol. Nah, apabila kita mengambil bulu-bulu dan membuang atau memukulnya pada sesuatu, bulu itu akan bertebaran dan mudah tertiup angin. Nah, jadi kayak apa namanya?
kapas itu ya, kapas misalkan bagaimana kita di apa namanya kita ini kan ya, kita robek-robek gitu kan, dia kan akan mudah tertiup angin ya, terbang-terbang ya, apalagi kalau teman-teman di luar ya. Demikianlah kondisi gunung-gunung pada hari kiamat, berterbangan gitu, ngeri dengan Allah. Ya. Al-aihnu ya, seperti bulu-bulu ya. Ya, bulu kasih apa bulu kain wol begitu ya. Ya, kasur aja misalkan kasur ya. Kasur yang terbuat dari kapas itu terbang-terbang mesin gitu. Nah, gunung-gunung yang ada di dunia ini juga akan mengalami berapa kejadian. Nah, jadi gunung pun ya, jadi fenomena di surat Al-Qari'ah ini adalah fenomena hari kiamat, teman-teman. Karena kita harus belajar karena udah dekat hari kiamat. Cuman kita nggak tahu kapan. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kamu 30 tahun lagi, kamu 50 tahun lagi, ataupun lebih. Allah alam. Ya, tanda-tanda kecilnya sudah kelihatan dari ini. Pembunuhan, Palestina, Gaza, apa ada yang peduli. Orang biasa aja dengan 1.000 meninggal, 2.000 dari kedua, 3.000, lebih 11.000 hari ini sudah meninggal. Ini ya banyak yang diam, sudah banyak. Ya, tanda-tanda kecilnya sudah banyak. Yang belum dajjal saja. Itu dia, gunung-gunung yang ada di dunia ini juga akan mengalami beberapa kejadian. Ada beberapa tahapan ya, kejadian dan tahapan. Nah, yang pertama, tahapan pertama, Allah akan mencabut gunung-gunung tersebut kemudian menerbangkannya. Itu dia. Jadi tahapan dia jadi bulu-bulu tadi, ada beberapa tahap ya, yaitu tahapan gunung-gunung ketika di akhir zaman nanti, artinya di eh, apa namanya di hari kiamat ya, hari kiamat nanti, guncangan hari kiamat. Yaitu wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Surah An-Naml ayat 88 ya. Surah An-Naml ayat 88. Wataral jibala tahsabuha jamidah, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Gunung berjalan ya. Sunallahilladzi atqana kulla syai'. Ya, maha sempurna. Ya, itulah ciptaan Allah, ini cipta dengan sempurna segala sesuatu. Ya. Innahu khabirum bima taf'alun. Dan dia maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Khabirun. Ya. Kemarin bisa diceritakan khabir itu apa? Itu expert, ya, pakar. Jadi dia maha teliti, maha fokus. Nah, itu dia khabir. Ya. Beda dengan alim. Alim mengetahui saja. Tapi khabir in detail. Ya. Nah, itu dia. Ayat yang lain juga tentang kondisi gunung, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Jadi udah dicabut dari pasak, dari gunung itu dicabut dari bumi, soal kemudian dijalankan Allah. Kemudian setelah jalan dia menjadi seperti fata morgana. Jadi ketika berbenturan, dihancurkan ya. Maka dia seperti fata morgana. Itu Allah, fase kedua itu Allah menghancurkan gunung-gunung tersebut dan membenturkannya dengan bumi. Jadi ada tahapan kan hari kiamat, tahapan gunung. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar juga di soal Naba nih kalau salah. Ini kita ulang lagi. Allah membenturkannya gunung-gunung tersebut dengan bumi ya. Jadilah dia seperti fata morgana. Apa sih? Nggak bisa kita kita bayangkan ya teman-teman. Ayatnya apa? Dalilnya surah Al-Haqqah ayat 14-15. Surah Al-Haqqah ayat 14 sampai ayat 15. Wa humilatil ardh wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fayawma idhin waqa'atil waqi'ah. Tadi di surah An-Naba ayat 20 ya, wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. An-Naba ayat 20 menjelaskan tentang Al-Qari'ah ayat 5. Nah, kemudian dijelaskan lagi di surah Al-Haqqah ayat 14-15.
Wa humilatil ardu, dan diangkatlah bumi wal jibal, dan gunung-gunung, lalu fadukkata dakkata wahidah, lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan. Dibenturkan keduanya dengan sekali benturan. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, and that time the hereafter come. Dan saat itulah terjadinya hari kiamat. Ayat yang lain, ya, sama juga ya. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Oh, bukan. Ini di Al-Waqi'ah. Wa bussatil jibalu bassa. Dan gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an mumbassa. Jadilah ia debu yang berterbangan. Jadi mana ya teman-teman, debu berterbangan teman-teman. Gunung yang begitu kuat hari ini ya, berapa juta orang, 500.000 orang naik gunung ini masih kuat, gunung kokoh dia. Ya, dia bagaikan pakunya bumi. Ya, dia yang membuat bumi ini tegak gitu kan, kuat gitu. Ya, kalau nggak ada gunung bahaya teman-teman. Ya, hari ini kalau ada orang-orang yang ambil tanah di gunung, dia habis-habiskan ya, gunung bisa erosi, gitu, berbahaya. Ya, apa yang Allah ciptakan itu terbaik. Dari zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya semua alam, rusaknya hari ini misalkan polusi tidak bagus di Jakarta, rusaknya banjir lah, demikian karena mula manusia sendiri, mereka tamak loba karena mereka ingin menguasai dunia dan lain-lain, sehingga dia menghancurkan komunitas alam yang stabil yang udah Allah. Demikianlah keadaan gunung pada hari kiamat, teman-teman. Gunung-gunung itu awalnya kokoh, tetapi dihancurkan Allah sehingga menjadi seperti debu yang berterbangan. Jadi 3 fase tadi itu tadi, ya. Apa namanya? Jadilah dia debu. Ya. Tadi apa? Yang pertama fase-fase ya, ada beberapa fase, ya. 2 fase ya. Jadi fase pertama Allah mencabut gunung-gunung tersebut dan menerbangkannya. Ketika diterbangkannya dibenturkan padu kata ada kata wahidah, maka jadilah dia apa namanya 3 tahapan lah bisa kita katakan ya. Maksudnya yang pertama, yang kedua di gunung itu dijalankan Allah, cabut pertama, kemudian dijalankan Allah sehingga dia menjadi fata morgana. Yang ketiga, diangkatlah bumi gunung tersebut, kemudian dia hancurkan dengan sekali hancuran dengan bumi, kemudian jadilah dia fase berikutnya menjadi apa namanya debu yang berterbangan. Alhamdulillah. Demikianlah gunung pada hari kiamat, teman-teman. Ya. Surat Thaha ayat 105 dan 107 menjelaskan, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wa la amta. Yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad, kaummu, tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, ya, faqul yansifuha rabbi nasfa, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya nanti. Fayadharuha qa'an safsafa, dan kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Jadi eh, pada manusia dibangkitkan itu nanti, ya, ataupun di akhir zaman itu, manakah manusia adalah diganti bumi yang lain Allah, ya, ya, wataral apa namanya ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Jadi bumi, tapi bumi yang lain datar semua, teman-teman. Nggak ada lagi bukit-bukit, pegunungan, semua datar, semua akan melihat berjuta miliar manusia begini. Dari Adam sampai Muhammad, ya, berjuta, tapi lurus semua, sejauh mata memandang lurus semua, terbentang dia lurus semua, mengerikan. Ya. Kalau begitu ngeri ini, ya, teman-teman, pejam mata bayang-bayangin aja ngeri ya, apalagi sesungguhnya.
Maka apa yang dimaksud dengan ini? Bahwasanya bumi yang saat ini kita tempati berbentuk bulat, maka pada hari kiamat kelak bumi akan diubah Allah menjadi datar untuk dijadikan pada manusia. Jadi bumi bulat, ya, diubah serab begini, ya. Makanya hancur gunung-gunung dari itu menjadi datar semua, teman-teman. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Allah mampu. Yang lebih dari itu Allah mampu. Jadi dibuat Allah datar, ya. Diganti bumi dengan bumi yang lain. Tapi bumi yang itu ada pendapat ulama, ya, tapi didatarkan Allah. Nah, di padang mahsyar kelak semua manusia akan melalui yaumul hisab, hari persidangan. Setelah itu manusia akan menjumpai yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan. Jadi yaumul hisab dulu persidangan, kemudian mizan, kemudian nanti sirat, ya. Ya, sirat, ya. Dapat kalau orang muslim apa namanya, nggak perlu mizan lagi, ya. Mizan ini orang yang apa namanya, yang pemuruk, orang-orang kafir saja. Allah a'lam dapat. Tapi sirat semua orang akan melaluinya. Ya, wa in minkum illa wariduha. Ya, tidaklah ada, makanya nanti ada orang-orang yang hebat yang jalannya ataupun larinya seperti kilat, seperti kuda berlari, tertatih-tatih, tercabik, dia berdarah-darah tapi dia lolos ke surga. Ada yang tercabik-cabik dan dia jatuh ke neraka jahanam. Jadi di bawah sirat itu, ya, jembatan sirat itu ada apa namanya, neraka jahanam. Jadi itu amal, teman-teman. Apa, ya, orang yang beramal dia akan melihatnya besar, jadi dia bisa berlari dan kencang dan lain-lain. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, ya, maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, dia timbangan kebaikannya, penjelasan ayat ke-6 ini itu hendaknya lah kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya mizan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, maka siapa yang berat timbangannya, itu mizan, ya, mizan timbangan yang akan dihadirkan Allah pada hari kiamat. Nah, ada perbedaan pendapat para ulama tentang jumlah mizan tersebut, ya. Jumlah mizan timbangan itu ada berapakah, ada banyak atau tidak. Jadi zahir ayat menunjukkan bahwa mizan itu berjumlah banyak karena disebutkan dalam bentuk jamak, ya. Hal ini juga dapat dijumpai dalam firman Allah, teman-teman, ya. Di surah Al-Anbiya ayat 47. Ya, Al-Anbiya ayat 47. Nah, kita, apa namanya, kita baca, ya. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال حبة من خردل أتينا بها, kata Allah. Ya, artinya wanadha'ul mawazin, dan kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit, ya. Walaupun 0,0000001 tetap tidak dirugikan. Sekalipun walau in kana misqala habatin, walaupun seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkan pahala. Ya, akan dibalas. Ya, ya, dibalas, nggak ada yang terluput dari Allah. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Ya, gitu, ya. Akan tetapi mizan dapat pula datang dalam bentuk mufrad, ya. Jadi kan mizan ada timbangan-timbangan, ada juga datang dalam bentuk mufrad terkadang, ya. Seperti single, ya. Itu kalimat walhamdulillah tamla'ul mizan. Seperti hadis Nabi SAW, kalimat alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah memenuhi timbangan. Jadi bagus, ya. Untuk memberat timbangannya di hari akhirat itu sering-seringlah bersyukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Itu. Nah, Ustaz Ustaz Abdul Bismillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, itu dia ya, dalam hadis ya, walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah akan memenuhi timbangan. Nah, pada hari kiamat kelak juga ada 3 perkara yang akan ditimbang, teman-teman. Nah, perkara apa saja sih yang akan ditimbang pada hari kiamat? Yang pertama adalah your good deeds. Your good deeds. Apa yang good deed? Itu amalan soleh. Amalannya sendiri. Yang kedua adalah the owner of good deed itu, pemilik amal soleh itu, si laki-laki itu, si A, si B, si C. Ya. Atau yang ketiga buku catatan amalannya. Jadi itulah amal solehnya ya ditimbang ya. Berarti 3 timbangan. Gitu. Orangnya ditimbang. Dan yang ketiga adalah buku catatan amalannya ditimbang. Waduh, berapa berat ya teman-teman ya. Kita lahir mungkin ada umur 100 tahun, ada 80 tahun. Berapa berat tuh catatannya itu. Ya, setiap hari ditulis tuh. Teman-teman kalau nulis diary dari masa lahir, masa-masa lahir lah, masa nggak tahu ya sekarang masih nulis diary apa enggak. Dulu Ustadz pernah nulis juga, Mimi juga pernah, zaman-zaman kita dulu. Kakak juga iya kata kakak. Nulis diary ya. Itu berapa banyak dah kalau tiap hari kita tulis teman-teman. Ya. Oke. Baik, at-tahuru syatrul iman. Dalam hadis yang lain ya mengenai amal soleh menunjukkan seperti hadis Nabi, at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan. Bersuci adalah sebagian dari iman. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Ya, Nabi juga bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Nah, jadi akhlak mulia teman-teman ya. Gak masa bodoh dia mungkin gak terlalu banyak sholat malam ataupun dia nggak ada sholat malam, dia puasa sunnah pun jarang-jarang, tapi dia ibadahnya wajib-wajib saja, tapi akhlaknya sangat mulia, maka ini mengerikan ya. Ada orang yang mungkin buruk akhlaknya walaupun dia sholat, puasa Senin Kamis lah, tapi surah mulutnya suka menggibah orang ya. Nah itu kalau nggak punya akhlak mulia, maka akhlak mulia luar biasa teman-teman. Dia memberatkan seorang hamba timbangan pada hari kiamat ya. Sama akhlak mulia banyak sifat akhlak mulia, pemaaf, penyabar, ya, baik hati, suka menolong, ya, murah senyum dan lain-lain. Semua akhlak mulia itu luar biasa. Berdasarkan hadis di atas, sebagian ahli bid'ah mengingkari adanya timbangan yang hakiki. Jadi ahli bid'ah ya, orang nggak paham nih, nggak percaya dia ada timbangan hakiki. Mereka menyangkal dan menganggap tidak mungkin amalan dapat ditimbang karena amalan adalah sesuatu yang abstrak. Jadi amalan itu nggak bisa ditimbang. Mampu kok, masa nggak bisa? Kita katakan ya. Mereka pun mengatakan bahwa timbangan itu hanyalah kiasan. Padahal Allah Maha Kuasa untuk mengubah sesuatu menjadi mudah atau nyata. Ya, bisa aja Allah mengubah menjadi mudah atau nyata. Demikian pula dengan kematian yang merupakan hal abstrak. Ya, misalkan di akhirat kelak Allah akan mendatangkan dalam bentuk kambing yang disembelih di antara surga dan neraka untuk menunjukkan bahwa tidak ada lagi kematian setelah itu. Ya, begitu pula dengan amalan keburukan yang akan mendatangi pelakunya dalam bentuk yang sangat mengerikan di alam barzakh. Jadi ya Allah mudah suka hati Allah nih teman-teman. Nggak perlu kita la yus'alu amma yaf'alu wa hum yaf'alu. Nggak perlu ditanyakan apa yang Allah lakukan itu. Allah jadikan dia abstrak kayak kematian ya. Artinya ketika di neraka, surga neraka, semua orang udah masuk surga neraka, maka Allah menyembelih seekor kambing ya. Nggak tahu kita bagaimana sembelihnya, kambing yang bagaimana, nggak perlu kita tanya juga, dalam bentuk kematian, artinya setelah disembelih maka khuludun kala mautalah ya. Sekarang ini udah abadi kalian hidup ya, di surga abadi surga, di neraka abadi neraka, maka sedihlah orang-orang neraka dan makin happy lah orang-orang yang di surga. Jadi kita katakan orang bid'ah ini nggak jelas mereka ya.
Ya, suka hati Allahmu. Allah bisa nimbang amalan. Amalan abstrak, nggak bisa ditimbang. Menurut mereka yang zahir aja yang bisa. Orangnya bisa. Amalan kan ditimbang. Ya. Kalau buku oke lah. Zahir menurut mereka. Eh, Oke, tadi hal yang kedua yang ditimbang adalah pemilik amalan soleh. Hal ini seperti yang terdapat dalam sebuah hadis tentang seorang sahabat yang memiliki betis kecil. Abdullah bin Mas'ud. Ya, pernah dengar cerita itu? Pernah ya Ustaz sampaikan ini. Seorang sahabat punya betis kecil sehingga ditertawakan oleh para sahabat-sahabatnya. Bagaimana kisahnya? Itu dia seperti ini. Itu pada suatu ketika Nabi ingin bersiwak, ya, beliau pun menyampaikan maksudnya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya, Nabi ingin bersiwak, gosok giginya. Nabi sampaikan ke Abdullah bin Mas'ud ini, subhanallah banyak sekali dia hadis-hadis Nabi dia apa namanya dia tulis ya, dia riwayatkan dan dia termasuk yang banyak ikut Nabi di luar rumah ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud ini kayak Abdullah bin Mas'ud ini teman-teman veterannya para sahabat ya, sahabat yang mulia beliau sampai disuruh baca Al-Quran lah sama beliau ya. Siapa yang bagus bacaannya baca sama Abdullah bin Mas'ud. Ya, tadi Nabi katakan kepada dia pengen siwak ya. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun naik di atas sebuah pohon yang rantingnya digunakan untuk bersiwak. Nah, jadi naik ke pohon-pohon kurma ya, siwak. Tiba-tiba pohon itu pun tertiup angin. Ya. Pohon itu tertiup angin. Pakaian Abdullah bin Mas'ud pun terbuka dan terlihatlah betisnya yang kecil. Jadi betisnya kecil banget. Maka para sahabat pun spontan tertawa melihat betis Abdullah yang kecil itu. Jadi kalau betis kecil ini yang bisa menjadi membuat orang tertawa kan bukan kurus ya teman biasa, tapi ini kecil memang. Jadi memang buat orang tertawa ya pasti. Kalau nggak aneh pasti orang nggak ketawa. eh, para sahabat pun spontan tadi tertawa melihat betis yang kecil. Sementara itu Nabi marah dengan sikap sebagian sahabat yang mengetahui betis tadi. Ya. Tertawa karena fisik ya, ada kekurangan fisik nggak boleh. Nabi marah. Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan, mengapa kalian tertawa? Tanya Nabi. Apa namanya? Tanya Nabi. Nabi bertanya, ya. Mereka berkata, wahai Nabi Allah, kami tahu karena kedua betisnya yang kurus dan kecil. Nabi berkata, maka Nabi berkata, lihat, demi zat yang jiwaku, walladzi nafsi biyadi, yang berada di tangannya, sesungguhnya kedua betis itu lebih berat daripada gunung Uhud di timbangan di mizan. Jadi artinya betis Abdullah bin Mas'ud nanti di hari kiamat ditimbang ya lebih berat daripada gunung Uhud di mizan. Kenapa? Karena amal solehnya. Wah, makanya nggak ada hubungan nanti. Bahkan dalam hadis yang lain ya, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah. Ya, sungguhnya nanti pada hari kiamat akan datang seorang yang besar ya, gemuk sekali ya, orang apa namanya overload lah istilahnya. Tetapi timbangannya di sisi Allah tidak melebihi sayap seekor nyamuk. Enggak, mau gemuk pun ya, obesitas ya, dia gemuk sangat gemuk 500 kilo lah dia. Eh, Bahkan timbangannya tidak melebihi seekor nyamuk. Jadi nggak ada harganya karena nggak ada amalnya, teman-teman. Jadi nggak ada hubungannya sama sama makan di dunia ya. Kalau mau timbangan harus banyak-banyak makan nih di rumah Tafiz kan. Nggak kebagian orang nanti. Nggak ada hubungan ya teman-teman ya. Ya oke lah. Itu dia. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Dan kami tidak menilai timbangan mereka sama sekali pada hari kiamat. Ini nggak ada. Ya, itu dia. Oke, inilah dalil ya bahwa manusia sebagai pelaku amalan soleh juga akan ditimbang pada hari kiamat. Insya Allah sampai di sini itu teman-teman ya. Insya Allah nanti kita akan bahas hal yang ketiga ditimbang itu catatan amalnya. Ini agak panjang ya. Tadi yang ditimbang yaitu pertama amal solehnya, your good deed.
Kedua, you yourself ya. Kamu ya pemilik amal soleh itu. Dan yang ketiga nanti buku catatan amal. Nah, buku catatan amal ini ada catatan sedikit yang akan kita sampaikan nanti. Ya, insya Allah kita ketemu di hari Kamis ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti Kamis kita selesai pengajian kita. Santai-santai ya, tapi insya Allah mudah-mudahan teman-teman paham ketika baca Al-Qari'ah, tahu Al-Qari'ah apa maknanya ya. Kemudian mal-Qari'ah, yauma takunul jibalu kal'ihnil manfush ya, seperti kapas-kapas berterbangan ya. Bulu-bulu berterbangan gitu kan. Paham, oh dia ada 3 fase gitu. Fata Morgana, Allah cabut, Allah benturkan dengan bumi, kemudian jadilah dia debu-debu itu. Insya Allah seperti itu ya. Barakallahu fikum. Semoga para santri sehat-sehat semua ya. Insya Allah kita berdoa sedikit. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika ridha'ul amru kulluhu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم استقم قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصرهم على أعدائك وأعداء الدين. اللهم تقبل شهداءهم واشفي جرحاهم ومرضاهم. اللهم ارزقهم صبرا جميلا. اللهم بدل لهم من بعد عسر يسرا. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزق جمعهم. اللهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.